Terima kasih Anda masih bersama kami di NET Jawa Timur. Ujian nasional untuk siswa SMA sederajat telah usai digelar. Namun memang pro kontra pelaksanaan UNAS ini masih saja terdengar. Apakah sebenarnya tujuan dari pelaksanaan ujian nasional? Kita ikuti penelusuran Mahesa dalam Mahesa Pingin Tahu Aja. Sudah berpuluh-puluh tahun ujian nasional digelar. Dan dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Ujian nasional selalu menjadi momok yang menakutkan bagi siswa yang menghadapinya. Lalu, bagaimana sih para siswa ini menghadapi ujian nasional? Seberapa takut para siswa pada ujian nasional dan seberapa penting sih ujian nasional ini bagi para siswa? Masih banyak pertanyaan yang ada di benak Mahesa karena Mahesa pengen tahu aja. Tanggal 14 hingga 16 April kemarin adalah hari yang menentukan bagi seluruh siswa SMA. Karena ujian nasional atau UNAS jadi tes penentu kelulusan mereka. Beragam cara pun dilakukan oleh siswa agar bisa melewati UNAS dengan sebaik-baiknya. Ujian nasional adalah sebuah sistem evaluasi standar pendidikan yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya untuk mengetahui hasil belajar mengajar siswa. Tapi mengapa UNAS selalu memunculkan pro dan kontra? Mahesa jadi pengen tahu bagaimana sebenarnya pelaksanaan UNAS di sekolah. Jangan rame-rame, adik-adik ini lagi pada ujian. Nanti kalau Mahesa rame, mereka bakal tambah stres. Kasihan nanti. UNAS memang tidak bisa dianggap main-main. Siswa harus benar-benar siap, baik fisik maupun mental. Betapa tidak, hasil belajar mengajar selama 3 tahun ditentukan dalam 3 hari saja. Apa ini yang membuat UNAS jadi momok bagi siswa? Mahesa mau tanya-tanya dengan beberapa siswa. Halo Dek, permisi Dek, baru saya ujian ya? Iya, barusan aja selesai tadi. Gimana tadi selesai dari ujian? Rasanya gimana tadi? Deg-degan banget, lega banget, Lega ya, langsung lega ya? lega banget rasanya. Boleh ngobrol dikit Dek? Boleh. Kenalin, Mahesa dari NET, Mahesa dari NET Dek. Mahesa penasaran Dek, kalian selain belajar itu ngapain aja biasanya kalau sebelum UNAS itu? Sampai harus ke taman sehari sebelumnya. Wow, kenapa harus ke taman? Biar tenang dan semua dimudahkan dan dilancarkan. Memang selama ini kalau ujian nasional itu kepikiran gitu Dek? Kepikiran banget. Soalnya kita udah belajar 3 tahun di SMA dan itu cuma ditentukan dalam 3 hari. Jadi itu ya kan, jadi itu benar-benar apa ya, hari penentu gitu buat kita lulus apa nggak lulus. Oke, Dek, terima kasih banyak atas waktunya. Saya doakan meskipun kalian sekarang sudah melewati ujian nasional, tapi tetap jangan lupa berdoa, lulus dengan nilai bagus. Amin. Mau lanjut ke perguruan tinggi dapat pilihan yang bagus. Amin. Tapi pesan saya ya jangan terlalu dibikin stres, nanti kasihan kalian tambah stres nanti ya. Oke, makasih Dek. Saya mau keliling lagi ya. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih. Berat juga ya beban siswa.
Pantas ada siswa yang sampai depresi saat menghadapi UNAS karena kelelahan mempelajari mata pelajaran yang diujikan. Lantas bagaimana pihak sekolah dan guru mengantisipasinya? Mahesa pengen tahu langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Permisi Pak, Pak Nursiono, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Pak, saya Ada apa? misi ganggu sebentar ini Pak, mau Iya. tanya-tanya sedikit ini Pak. Oh, banyak juga enggak apa-apa. Siap. Pak, tadi saya lihat semua siswanya Bapak ini lagi UNAS sekarang. Dan saya lihat kok mereka mikir gitu, Iya. kayaknya tegang serius itu. Bener nggak tegang nggak Pak, siswa-siswanya ada UNAS ini Pak? Begini Mas Mahesa, bahwa ketegangan pada sisi manusia itu hal yang wajar, manusiawi. Sehingga anak-anak menghadapi ujian itu pasti tegang. Sama halnya kita pada waktu kita juga diuji, tegang. Tetapi bagaimana ketegangan itu kita manage. Nah, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang bisa memotivasi diri kita untuk ke depan. Oke Pak, cara Bapak meyakinkan siswa-siswanya Bapak ini untuk paham bahwa UNAS itu penting tapi bukan segalanya Pak. Maksudnya tidak melupakan proses pembelajaran dari mulai tahapan pertama sampai tahapan terakhir ini Pak. Gimana Oke. Pak? Jadi kita katakan pada anak-anak bahwa proses itu step by step. Jadi mereka akan memahami bahwa langkah ini untuk langkah selanjutnya, langkah ini untuk langkah selanjutnya, dan ini tidak bisa ditinggal begitu saja. Gitu. Makanya anak-anak kita tekankan bahwa rapotmu semester pertama dulu itu menjadi pondasi untuk semester kedua. Rapotmu semester kedua menjadi pondasi sehingga mereka terkait dengan UNAS mereka siap dengan sebaik-baiknya. Kita jelaskan bahwa UNAS ini harus kita lalui agar kita bisa melaju ke yang lebih tinggi lagi. Oke. Siap Pak, terima kasih Oke, banyak waktunya sama-sama. Pak. Semoga Sama-sama. siswa-siswa Bapak lulus dan sekolahnya terus berprestasi Pak. Amin. Oke, Ya, ya. doanya terus. Siap, Pak. Ya. Saya mau lanjut lagi Oke, jalan-jalan silakan. lagi. Monggo. Mari Pak ya. Monggo. Oh, ternyata ujian nasional bukan menjadi penentu kelulusan siswa. Berarti sudah tidak ada alasan lagi untuk takut menghadapi UNAS. Sebab UNAS sebuah tahapan yang memang harus dilalui oleh siswa untuk meneruskan ke jenjang pendidikannya. Bu Eko, permisi. Halo, Mas, gimana? Apa kabar Bu? Baik, dari mana nih? Dari saya tadi keliling-keliling lah Bu, lihat-lihat UNAS itu. Bu Eko, tadi saya kan habis keliling-keliling ke sekolah-sekolah ini Bu, lihat adik-adik SMA ini yang sedang UNAS ini Bu. Saya lihat kok dia ngerjain soalnya kok serius banget. Yakin Bu, mereka tuh apa nggak kebeban Bu dengan UNAS sekarang ini Bu? Saya yakin lah adik-adik di Surabaya ini tidak terbebani karena kita sudah mempersiapkan UNAS ini sejak awal, jauh-jauh sebelumnya. Mungkin di Surabaya ini lebih siap ya karena sudah ada tryout-tryout online, kemudian kita siapkan semuanya tentang gurunya, tentang anak-anaknya, jadi tentang pelaksanaannya kita itu sudah running sekali gitu. Gimana Bu ini, Diknas ini ngawal adik-adik ini agar nantinya tidak kebeban atau sampai stres gitu Bu? Jadi bekerja sambil berdoa, belajar sambil berdoa itu kita tanamkan juga. Selain itu kita sangat percaya ya anak-anak Surabaya percaya diri karena memang kita sudah bekali mereka itu dengan kegiatan-kegiatan, dengan mental-mental. Kemarin itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang kita persiapkan untuk UNAS-UNAS itu. Terakhir Bu, pesan buat adik-adik sekarang yang lagi berjuang menghadapi UNAS agar mereka tidak tertekan apa Bu dan berhasil? Pesan saya adalah tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian tetap semangat dan percaya diri bahwa kalian semuanya pasti bisa. Bu, terima kasih banyak atas terima informasinya kasih, Bu. Mas, ya. Tapi saya mau lanjut lagi keliling-keliling lagi. Mari Bu. Mari, Makasih. Yuk. oke. Meski UNAS bukan penentu kelulusan, tapi tidak bisa dipungkiri UNAS masih berpengaruh pada kejiwaan. Apalagi selama ini pemahaman terhadap UNAS sudah salah kaprah, yaitu sebagai hasil akhir sebuah kelulusan siswa. Permisi Bu. Yuk, selamat siang. Mahesa. Oh ya, Maaf selamat ganggu siang, Pak ini. Oke, Mahesa ada apa? Sini, apa Bu. yang bisa dibantu? Siap, Mahesa.
pengen tanya Bu, tadi saya habis keliling ke sekolah-sekolah, lihat ini adik-adik sedang ngerjakan UNAS, kok kayaknya itu stres banget. Bener nggak sih Bu, UNAS ini berpengaruh pada dampak psikis anak? Ya iya, semua ujian berpengaruh pada dampak fisik anak ya. Karena anak-anak merasa dia diuji kan. Walaupun dia sudah belajar, dia ada ragu-ragu ya, aku bisa apa enggak, kan gitu kan. Nah jadi pastilah yang namanya ujian mempengaruhi anak, apalagi ujian nasional yang ceritanya seluruh Indonesia, dan mereka tahu mereka dibandingkan, pasti mempengaruhi psikis anak. Sebenarnya apa sih Bu yang bikin mereka ini sampai kepikiran seperti itu Bu? Yang terutama informasi, yang membuat dia berpikir kemampuanku tidak sebesar tantangannya. Jadi ujian nasional itu memberikan tantangan lebih besar daripada kemampuanku. Nah ini informasi datangnya dari luar. Bisa sampai depresi, bisa sakit, yang kemudian pas ujiannya malah sakit. Saya melihat di koran yang tidur, karena mungkin dia belajar seharian, begitu ujiannya malah ngantuk gitu kan. Jadi gangguan bisa psikis, bisa fisik, ya bisa sakit, bisa gangguan mental seperti itu ya. Terakhir, solusinya seperti apa Bu biar adik-adik yang sekarang UNAS itu nggak terlalu kepikiran gitu? Oke, sebetulnya udah lewat ya. Mungkin untuk nanti yang SMP ya. Kalau menurut saya apa yang diinformasikan oleh Menteri Pendidikan, mari kita bimbing anak-anak kita untuk memahami kembali apa itu yang namanya ujian ya, bahwa ujian itu hanya menguji apa yang mereka sudah pelajari. Itu yang kedua. Kemudian sebagai pendamping, apakah itu orang tua, apakah itu guru, tolong jangan menunjukkan sikap cemas ya. Siap, terima kasih Bu Astrid sama-sama atas informasinya. Sama-sama, selamat siang. Mari Bu, saya mau lanjut lagi keliling. Oke, terima kasih. Ujian nasional kali ini memang sudah selesai, tapi ini bukan akhir dari segalanya karena masih banyak ujian yang akan kalian hadapi nanti. Dan yang penting, ujian nasional jangan dibikin susah karena ujian nasional itu juga bagian dari belajar, yaitu belajar untuk mendapatkan ilmu, belajar menambah pengetahuan, dan juga belajar mengembangkan akhlak mulia. Maisa masih akan berkeliling untuk mencari hal-hal menarik yang lainnya karena Maisa pengen tahu aja